wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video edukasi yaitu tentang pentingnya belajar, kemudian bagaimana belajar bisa menyenangkan, dan juga cara-cara belajar yang efektif. Nah, jadi hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting dan menyenangkan juga, yaitu belajar. Jadi kita lihat kenapa belajar itu penting dan bagaimana caranya supaya belajar itu bisa menjadi seru. Nah, jadi pentingnya belajar itu buat apa sih? Kenapa kita harus setiap hari itu belajar? Nah, jadi belajar itu penting karena dengan belajar kita bisa mengetahui banyak hal baru, bisa menjadi lebih pintar, dan juga bisa mencapai cita-cita kita. Misalnya, kalau adik-adik semua ingin menjadi dokter, menjadi insinyur, atau menjadi guru, nah itu adik-adik harus rajin belajar dari sekarang. Kemudian, adapun cara belajar yang menyenangkan. Belajar itu nggak harus dari buku, atau dari majalah, atau dari apapun itulah yang sering kita jumpai. Adik-adik juga bisa belajar sambil bermain, kemudian bisa menonton video edukasi, kemudian bisa mencoba mengajak keluarga untuk melakukan eksperimen atau mengajak teman. Nah, dari situ kita bisa belajar, tidak harus monoton dari buku ataupun dari majalah ataupun dan lain sebagainya. Nah, jadi anak-anak itu bisa belajar misalnya dari video yang diunggah seperti di YouTube, seperti di TikTok. Nah, sekarang kan banyak, kita itu belajar tidak harus monoton dari buku, bisa belajar juga dari media elektronik ataupun dari internet. Kita bisa mencari apa yang ingin kita ketahui di sana. Nah, di sini saya akan memberikan tips belajar efektif agar belajar itu bisa menjadi efektif dan bisa menjadi tips buat adik-adik semuanya. Nah, jadi pada tips yang pertama yaitu buatlah jadwal belajar. Nah, jadi anak-anak itu harus bisa menentukan waktu khusus setiap harinya untuk belajar. Misal belajar pada malam hari, misal dari jam 7 sampai jam 9. Nah, itu bisa dilakukan setiap hari, setiap jam 7 sampai jam 9. Nah, itu termasuk jadwal belajar yang efektif. Kemudian yang kedua yaitu tempat yang nyaman. Nah, jadi anak-anak itu harus bisa kalau belajar itu harus disesuaikan dengan lingkungan atau tempat yang nyaman. Nah, jadi anak-anak bisa mencari seperti di coffee shop atau di mana. Nah, itu nanti kalau kita belajar di tempat yang tenang, nah itu nanti bisa ilmu yang kita baca itu akan bisa cepat masuk ke dalam otak kita. Nah, jadi dengan lingkungan yang nyaman, dengan lingkungan yang tidak banyak suara ataupun banyak orang, nah dari situ kita kan bisa belajar ya, bisa belajar dengan tenang dan bisa ilmu itu masuk dengan baik. Nah, yang kedua yaitu istirahat yang cukup. Nah, jadi kalau ingin belajar efektif itu kita harus salah satunya yaitu istirahat yang cukup. Nah, mengapa kita itu harus istirahat yang cukup? Nah, jadi jangan sampai ya
adik-adik itu istirahatnya itu kurang. Nah, kenapa kalau istirahatnya itu kurang? Nah, jadi pada otak kita itu juga butuh istirahat. Nah, supaya bisa bekerja dengan baik. Misal kita tidur dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Pokoknya kalau ingin tidur atau istirahat dengan baik itu tidur itu minimal 8 jam. Supaya apa? Supaya otak kita itu bisa istirahat, karena otak kita juga membutuhkan istirahat. Tidak hanya badan saja, tapi otak juga ingin istirahat juga. Karena otak itu mempunyai jam kerja itu masing-masing. Jadi kalau malam itu ya kita harus tidur supaya kita belajarnya besok itu fresh, ataupun pas berangkat sekolah, ataupun kita berangkat kuliah. Nah, itu nanti otak kita itu bisa fresh kalau ingin belajar lagi. Nah, selanjutnya bertanya jika tidak paham. Nah, pada aspek ini kita itu kalau belajar itu jangan malu-malu untuk bertanya pada dosen, pada guru. Nah, itu kita tidak usah malu-malu. Nah, jadi kan misal kalau guru sedang menerangkan di depan kelas nih. Nah, misal adik-adik tidak paham apa yang disampaikan oleh Pak Guru ataupun Bu Guru. Nah, kalau tidak paham itu anak-anak bisa bertanya kepada guru, kenapa kok pakai dengan media yang digunakan ini, saya tidak paham atau gimana. Nah, itu jadi bisa digunakan untuk bertanya. Nah, jadi kita itu harus bertanya supaya ilmu yang disampaikan guru kepada kita itu bermanfaat. Nah, jadi jangan sampai malu-malu untuk bertanya pada guru, ataupun bisa juga pada teman yang sudah paham apa yang disampaikan oleh Pak Guru. Jika anak-anak tidak mengerti, bisa dicoba lewat edukasi dari misal dari video YouTube ataupun dari internet. Itu nanti bisa dicari materi apa yang disampaikan oleh Pak Guru. Nah, jadi itu tips yang bisa saya berikan. Yang pertama tadi yaitu buat jadwal untuk belajar. Nah, itu harus bisa menentukan waktu khusus setiap harinya untuk belajar. Kemudian yang kedua, tempat yang nyaman. Nah, jadi kita harus cari tempat yang tenang, kemudian nyaman untuk belajar. Kemudian yang ketiga yaitu istirahat yang cukup. Jangan sampai otak kita itu tidak istirahat ya, karena otak kita itu berfungsi kalau badan kita juga fresh. Nah, jadi otak itu juga harus butuh istirahat, benar. Nah, jadi jangan lupa istirahat ya adik-adik. Otak juga butuh istirahat supaya bisa bekerja dengan optimal atau dengan baik. Nah, yang keempat yaitu ada bertanya jika tidak paham. Jadi jangan malu untuk bertanya kepada siapapun, kepada guru atau kepada dosen, ataupun bisa bertanya kepada teman jika ada hal yang tidak dimengerti. Nah, kemudian sekarang adik-adik sudah tahu kan pentingnya belajar dan cara-cara belajar yang menyenangkan. Yuk kita mulai belajar dengan semangat. Ingat, masa depan yang cerah dimulai dari belajar hari ini. Selamat belajar.